Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa Allah limpahkan, curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa tegak, istiqomah, berdiri kokoh di atas risalah yang dia bawa, yaitu Islam, dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Baik kawan-kawan semua, saya akan mereview perkuliahan kita kemarin tentang kepemimpinan dalam psikologi politik. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan sebuah hadis dari Bukhari, ya, dari hadis Bukhari tentang persoalan kepemimpinan. Di sini Nabi pernah bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu minta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Yang kedua, hadis dari Sahih Bukhari juga, kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa dalam Islam jabatan itu tidak boleh diminta. Ya, jadi kalau kita ambil pelajaran hukum dari hadis ini bahwa meminta jabatan itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang terhina di dalam Islam. Makanya sistem yang berjalan sekarang, sistem demokrasi itu tidak sejalan dengan sistem Islam. Tapi mau bagaimana lagi, dia pakai itu ya. Ya, karena dalam demokrasi itu semua meminta. Ya, makanya ada kampanye, ada pencalonan, kemudian calon akan minta pilih saya, dan makanya tidak ditolong-tolong sampai sekarang. Itu prinsip dari kekuasaan dalam Islam, bahwa kekuasaan tidak boleh diminta. Nah, siapa yang meminta, kata Allah, tidak akan ditolong. Tapi siapa yang diberi ya dengan tanpa meminta jabatan, maka Allah akan tolong. Nah, kita lihat dulu para ulama kita, Khulafaur Rasyidin, ya. Abu Bakar tidak pernah minta jabatan, tapi dia dipilih dan Allah tolong. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jabatannya. Kemudian kita lihat dalam perspektif psikologi, ya, apa itu pemimpin? Ya. Pemimpin itu orang yang punya pengaruh besar ya, dalam perilaku dan keyakinan kelompok. Jadi pemimpin itu orang yang bisa mempengaruhi perilaku dan keyakinan orang-orang di dalam kelompok. Ya, biasanya pemimpin itu mengawali tindakan, memberi perintah, memberi keputusan, menangani perselisihan, memberikan motivasi, memberikan teladan, kemudian selalu berada di depan dalam setiap aktivitas kelompok. Itu namanya pemimpin. Ya, itu ciri-ciri pemimpin. Lalu apa kepemimpinan politik? Ya, kepemimpinan politik itu adalah suatu pola interaksi dari faktor karakternya, kepribadian ya, seorang pemimpin, kemudian dari karakteristik yang dia pimpin, ya, konstituennya atau rakyatnya, kemudian pola interaksi antara keduanya, ya, serta pengaruh dari suatu konteks sejarah, politik, sosial, dan budaya tertentu. Ini menurut Hamdi Muluk, ya. Jadi kepemimpinan politik itu lebih kompleks, ya, karena dalam kepemimpinan politik ada di situ hubungan timbal balik antara pemimpin sebagai seorang personal, ya, seorang individu yang memiliki kompleksitas kepribadiannya dengan konstituen, ya, hubungannya dengan konstituennya, orang yang dipimpinnya, kemudian interaksi antara keduanya, ada di situ faktor budaya, sosial, dan lain-lain. Jadi kepemimpinan politik itu mencakup semua itu, ya. Ada beberapa model untuk memahami kepemimpinan politik. Ada namanya model atribut kepribadian. Dilihat dari karakteristik dan kepribadian aktor pemimpin politik sebagai determinan utama untuk menentukan kinerja kepemimpinan yang ditampilkan. Ada namanya the great person theory. Ya, orang ditakdirkan jadi pemimpin karena personal, karakteristik pribadi yang unik. Jadi untuk memahami kepemimpinan politik ini bisa dilihat dari
indikator-indikator tertentu ya. Di sini disebutkan bahwa bisa jadi orang yang ditakdirkan jadi pemimpin politik ya, atau pemimpin bangsa itu orang yang punya karakteristik yang unik ya, atau punya personal yang kuat ya, persona yang berbeda dari yang lain sehingga dia terpilih jadi pemimpin. Kita lihat misalnya di sini ada Soekarno ya, yang punya pribadi yang sangat kuat ya, the great person theory. Jadi ini bisa digunakan untuk menganalisis Soekarno ya, karena dia punya kepribadian yang kuat ya, kemudian dan berbeda ya, dia berbeda di atas rata-rata orang pada umumnya ya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa membedakan antara pemimpin dan pengikut. Yang pertama, pemimpin itu punya keunggulan ya, dia cerdas, cakap secara politis ya, punya modal, punya dana, punya keahlian, kekuatan fisik ya. Jadi pemimpin itu dia bisa ditentukan dari kecerdasannya. Jadi orang cerdas biasanya dia bisa peluang jadi pemimpin ya, memimpin orang-orang yang kurang cerdas gitu ya. Kemudian kecakapan politis juga begitu, karena tidak semua orang cakap dalam politik ya. Dana, jadi orang yang punya uang itu memang dari dulu bisa menentukan, bisa menyebabkan dia jadi pemimpin, atau ahli dia di bidang tertentu, atau punya kekuatan fisik, ini juga menentukan bahwa dia bisa jadi pemimpin. Bedanya dengan pengikut, bahwa pengikut itu dia tidak seperti itu ya. Artinya bertolak belakang dengan karakteristik tadi. Yang kedua, pemimpin memiliki kemampuan menjalin hubungan interpersonal. Jadi pemimpin itu orang yang punya kecerdasan interpersonal. Dia ramah, kooperatif, mampu mempengaruhi orang lain, ya. Kemudian bisa menciptakan interaksi yang baik. Bisa dia mengumpulkan orang banyak, ya. Nah, bisa dia menyatukan orang. Nah, ini ciri-ciri pemimpin biasanya. Kalau pengikut nggak seperti itu, ya, dia ikut. Dia nggak bisa, dia pun nggak punya keahlian itu. Kemudian motivasi, ya. Motivasi pada pemimpin ini dia punya ambisi ya, dia punya ambisi, kemudian punya orientasi prestasi dan mau mikul tanggung jawab ya, kan dia punya motivasi yang besar. Jadi biasanya orang jadi pemimpin itu kalau orang yang mau bertanggung jawab ya dari apa yang menjadi risiko dari suatu kelompok itu, maka dia akan jadi pemimpin ya. Kemudian ada bentuk-bentuk hubungan antara pemimpin dan pengikut ya. Ini kita lihat bagaimana nanti realisasinya atau implikasinya atau relasinya dengan kepemimpinan sekarang ya. Yang pertama, pemimpin memiliki otoritas penuh mengarahkan pengikutnya karena dia punya kekuatan, wibawa, karismatik dan kapabilitas. Ini pemimpin jenis pertama, dia punya kekuasaan untuk mengatur pengikut. Jadi dia tidak dipengaruhi, dia yang mempengaruhi. Yang kedua, pemimpin yang sebagai seorang sales ya, leader sebagai salesman ya, pemimpin sebagai sales, yaitu pemimpin yang peka dengan kebutuhan pengikutnya dan ia menawarkan kesanggupannya untuk memenuhinya. Nah, ini kepemimpinan transaksional namanya. Jadi kepemimpinan transaksional itu begini, misalnya kalau kamu pilih saya, nanti saya kasih ini dan ini, janjikan gitu ya. Dananya ada, duitnya ada, nanti kalau saya jadi nanti kalian dapat ini begini, nyatanya enggak ya. Nah, ini udah pemimpin sales bohong lagi kan. Nah, ini jenis pemimpin yang kedua ya, jenis pola yang kedua. Nah, dan biasanya pola yang seperti ini akan menimbulkan konflik ya, karena memang janji itu tidak selamanya manis seperti tebu ya, manis seperti gula ya, tapi kadang sepet juga dan pahit ya. Nah, ini pemimpin jenis kedua yang disebut dengan kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan transaksional itu kepemimpinan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan ya. Dia mencari peluang, kamu butuh apa saya kasih, asal kamu pilih saya, kamu ikut saya. Nah, begitu. Kemudian pola kepemimpinan boneka. Jadi pemimpinannya lemah, diatur-atur oleh rakyatnya atau orang yang berada di belakangnya. Dia hanya jadi simbol aja di depan, tapi yang ngatur di belakang. Akhirnya ketika muncul satu kebijakan, dia ternganga, kok bisa ya. Jadi dia tahu belakangan, diputuskan bawahannya, dia tahu belakangan. Dan ini kan sering kita lihat gitu ya. Nganu, saking bingungnya dia jawabnya nganu gitu. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Akhirnya diputuskan oleh orang-orang yang merasa punya kekuasaan lebih dari pemimpin itu ya, oleh bawah-bawahannya atau oleh orang-orang di belakangnya. Ini sering terjadi, kita lihat ya. Nah, jadi mana yang boneka, mana yang transaksional, mana yang betul-betul pemimpin ya. Kalau yang betul-betul pemimpin, dia independen, dia berdiri sendiri, dia punya keputusan, dia jalankan. Yang tidak menjalankan, berarti ada konsekuensi dari situ, dia tidak terpengaruh oleh
apapun. Ya, dia kalau punya keputusan, punya keinginan, dia wujudkan. Nah, itu pemimpin yang baik. Oke. Kemudian kita analisis kepemimpinan politik di Indonesia ya. Pertama, menurut Hamdi Muluk itu di Indonesia ini krisis keteladanan. Ya, jadi kepemimpinan yang menonjolkan keteladanan itu nggak ada. Ya, banyak orang yang berada di pucuk pimpinan negara, kata Hamdi Muluk, itu semua orang-orang hebat sebetulnya, tapi tidak mampu memberikan keteladanan. Jadi kehebatan itu tidak disertai dengan keteladanan. Akhirnya apa? Kita pernah punya presiden seorang reformator ya, atau revolusioner ya. Kemudian kita punya seorang jenderal, ya, punya seorang ilmuwan, punya seorang kiai dan sebagainya. Tapi ternyata tidak menimbulkan dampak yang begitu signifikan pada kehidupan kita. Ya, mereka hanya hebat sendiri tapi tidak bisa mempengaruhi atau merubah kehidupan orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Ya. Ya, buktinya apa? Masih banyak KKN ya, korupsi. Ya, kemudian kerjanya nggak benar, ya, tidak disiplin dan berantem terus sampai sekarang ya. Nah, ini krisis keteladanan. Jadi yang dibutuhkan oleh Indonesia menurut Pak Hamdi Muluk itu bukan sekedar pemimpin yang hebat dan canggih ya, melainkan pemimpin yang mampu memberikan keteladanan. Imamah kalau dalam Islam. Jadi pemimpin yang memberikan keteladanan kepada rakyatnya. Sekarang kita belum menemukan itu. Kemudian ada tendensi ke figur kepemimpinan yang karismatik. Jadi kita juga pernah punya pemimpin yang karismatik, yang berwibawa ya, yang punya sifat-sifat traits yang kuat pada dirinya ya. Dan ini ada beberapa, ada yang dari jenderal, ada yang dari reformator dan sebagainya ya. Kemudian sifat kepemimpinan yang karismatik ini agak mistis sifatnya. Jadi orang biasanya terkagum-kagum dengannya dan rela mengorbankan nyawa untuknya. Nah, ini pernah terjadi di negara kita, bahwa ada pasukan berani mati untuk membela presiden ya, karena dia mau digulingkan, siap mati. Ini kan mistis sifatnya. Ya, ini figur-figur karismatik cenderung menimbulkan orang-orang yang fanatisme ya. Nah, ini agak berbahaya, Bang. Jadi dia menimbulkan massa belief ya, mass belief ya, keyakinan massa tentang kehebatan-kehebatannya sehingga orang begitu fanatik terhadapnya. Nah, kemudian orang yang dari hasil penelitian ya, orang yang punya karismatik atau kepemimpinan karismatik itu menimbulkan persoalan psikologis. Ciri-cirinya begini: 1, tingkat kepasrahan, kesetiaan dan ketakziman dan keterpesonaan yang tinggi. Jadi orang pengikut itu sangat terpesona, kagum ya, setia dengan pemimpinnya ya, maka tadi muncul pasukan berani mati dan lain-lain ya. Kemudian buzzer yang membela mati-matian begitu, padahal mungkin nggak ada untung untuk mereka ya. Ini karena karismatik menurut mereka, dari sudut pandang mereka. Kemudian antusiasme yang terlalu berlebihan tanpa sikap kritis. Jadi ikut-ikut saja ya, walaupun salah pemimpinnya ikut ya, karena faktor karismatiknya. Kemudian kesediaan berkorban jiwa raga tadi ada sampaikan. Kemudian kemampuan bertindak luar biasa yang digerakkan pemimpin kepada rakyatnya. Jadi kalau orang sudah fanatik, sudah taklid buta, maka dia akan melakukan apa saja ya. Kemudian satu lagi yang dipersoalkan oleh Pak Hamdi Muluk dalam dalam bukunya ya, bahwa di Indonesia itu belum ada kematangan tentang jiwa kepengikutan. Jadi kita ini sebagai pengikut atau orang yang dipimpin itu belum matang, sehingga kita sering konflik, sering terjadi masalah di mana-mana ya, sering muncul sentimen negatif yang kemudian berujung pada perkelahian atau gejolak yang kurang baik lah di antara kita ya, karena kita belum matang dalam jiwa kepengikutan ya. Jadi mestinya ini juga harus diperbaiki ya. Oke, baik, saya kira mungkin itu ya review untuk materi yang kemarin. Semoga
bermanfaat ya. Sebelumnya saya tegaskan nanti ada soal mengenai apa itu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional ya. Nanti silakan dibaca, kemudian ini akan ditanyakan ketika ujian. Yang transaksional itu seperti apa? Transaksional tadi dijelaskan bahwa kepemimpinan yang memiliki kesepakatan hubungan timbal balik ya, keuntungan timbal balik ya. Kalau saya dipilih maka kamu akan saya ini. Oke, saya mau milih tapi saya mau dikasih ini, gitu ya. Transaksional namanya. Definisinya silakan nanti dibaca dari buku-buku atau literasi yang lain. Kemudian ada transformasional, itu kepemimpinan yang mampu untuk membangun jiwa pengikutnya, membangun kepribadian pengikutnya. Dia tidak sekedar memberikan iming-iming ya, tapi dia misalnya begini, ketika dia jadi pemimpin, dia mampu menumbuhkan orang lain ya, mampu menumbuhkan pribadi orang lain atau pribadi pengikutnya supaya menjadi orang yang lebih baik ya. Misalnya ketika dia memimpin itu dia buat kebijakan-kebijakan yang itu bisa mensejahterakan pengikutnya ya, bukan dengan memberikan, misalnya kalau saya dipilih saya kasih sembako enggak, tapi kebijakannya yang mampu membangun pengikutnya ya, kebijakan-kebijakan yang membuat orang kemudian mandiri secara ekonomi, secara sosial ya, dan lain-lain. Nah, ini bedanya ya, dan kita sangat krisis masalah kepemimpinan transformasional sekarang, karena yang sekarang ada transaksional ya, akibat dari sistem yang dipakai ya. Kita sekarang memilih orang karena dia minta dipilih. Nah, karena berpikiran kita pragmatis ya, kalau milih mesti harus dapat, kalau besok udah terpilih pun mereka nggak akan ingat kita ya, karena memang mereka sifatnya transaksional bukan transformasional. Kalau transformasional tuh mereka betul-betul membimbing ya, mereka buat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyatnya, yang membangun pribadi-pribadi rakyat, membangun ekonomi sosial dan kemasyarakatan ya, dan itu bisa dirasakan, bukan dengan iming-iming ya, imbalan-imbalan, bukan seperti itu. Baik, saya kira itu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.